Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaru, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 Wita dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat eh, naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 kilometer sehingga eh, sebagian kecil dari Pulau Tanggulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 kilometer karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tanggulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara.
imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP. Itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang, ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air, siapa? Kiki, yang pakai selingkar itu. Memang Felix Selingkar ini memang. Iya. Tunggu. Yang penting standby. Iya. Tunggu.
Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya, di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi. Ya Allah, orang so lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri, tetap waspada bagi Anda yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Saya Nurul Asari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam.
Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 Wita dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara. Imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami
berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air, siapa? Cik, jangan pakai selingkar itu. Memang Felix Selingkar ini memang iya. Tunggu. Yang penting standby. Iya. Tunggu. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya. Di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi.
Allah, orang so lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaru, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 WITA dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya.
Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara, imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP. Itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang, ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga
dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air, siapa? Kiki, yang Felix Selingkar itu. Memang Felix Selingkar ini memang iya. Tunggu, Kak. Tunggu yang penting standby. Pelan-pelan diram dulu. Iya. Tunggu sampai di ruang. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya, di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi. Ya Allah, orang so lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam.
Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 Wita dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tanggulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tanggulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami
berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air, siapa? Kiki, yang pasti selingkar itu. Memang Felix Selingkar ini memang. Iya. Tunggu. Tunggu yang penting standby. Pelan-pelan diram dulu. Iya. Tunggu. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya. Di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi.
langsung lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaru, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 WITA dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir.
Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara, imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado, Monce Bruri, juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP. Itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang, ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan.
Bora-bora tali, Cuci dengan air, siapa? Linggar Si, Jangan pakai di selingkar itu. Memang Felix Selinggar ini memang iya. Tunggu, Kak. Tunggu. Yang penting standby. Pelan-pelan diram dulu. Iya. Tunggu. Sampai di ruang. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya, di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi. Ya Allah, orang so lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan.
Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 Wita dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi,
rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air, siapa? Linggar Kiki, jangan pakai selingkar itu. Memang Felix Selinggar ini memang. Iya. Tunggu. Tunggu yang penting standby. Pelan-pelan dirang dulu. Iya. Tunggu. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya. Di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi. ya Allah, orang lari semua masuk sana. Ya Allah,
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaru, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan. Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 WITA dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur
hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara, imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi, rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP. Itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat. Sulfur dioksida ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan juga sistem pernapasan. Emisi SO2 ini disebut dapat menyebabkan hujan asam dan juga polusi udara di bawah arah angin gunung berapi. Bahkan selama letusan yang sangat besar, SO2 ini dapat disuntikan ke ketinggian lebih dari 10 km ke stratosfer. Di titik itulah SO2 diubah menjadi aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan hal itu bisa menyebabkan efek pendinginan pada iklim bumi. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik dan juga dampak yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Cuci dengan air siapa? Linger, Cik.
Jangan pakai Felix Selingkar itu. Memang Felix Selingkar ini memang. Iya. Tunggu kak, tunggu kak. Tunggu yang penting standby. Pelan-pelan diram dulu. Iya. Tunggu di ruang. Gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Rabu 17 April. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik sebab terlihat fenomena yang tidak biasa pada malam harinya, di mana kondisi langit kala itu tampak terlihat merah menyala. Sambaran petir terlihat begitu mencekam. Fenomena tersebut banyak direkam oleh warga, khususnya yang berada di wilayah Tagulandang. Terkait hal ini, Kepala Badan Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi Hendra Gunawan mengatakan bahwa petir yang terlihat merupakan muatan listrik yang dilepaskan oleh molekul gas panas vulkanik. Ia menyebut fenomena itu sudah lazim terjadi bahkan saat akan turun hujan. Namun bagi orang yang memang jaraknya jauh dari puncak gunung api dan pada arah-arah tertentu, terkadang tidak selalu bisa melihat petir letusan itu. Selain petir, Hendra juga mengatakan ada beberapa ciri atau tanda suatu gunung api akan erupsi. Di antaranya muncul perubahan warna air di kawah puncak, kemudian perubahan suhu tanah, batuan air di puncak. Selain itu, secara kegempaan adanya juga perubahan kuantitas maupun dari kualitas gempa. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka PVMBG segera akan melakukan mitigasi. Ya Allah, orang so lari semua masuk sana. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gunung Ruang mengalami erupsi pada Rabu 17 April 2024 sekira pukul 1.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter disertai dengan suara gemuruh serta dentuman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Mereka juga mengeluarkan peringatan potensi tsunami akibat erupsi eksplosif Gunung Ruang yang berlokasi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Ruang. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir akibat erupsi Gunung Ruang juga dimungkinkan terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkap penyebab dari erupsi ini, yaitu munculnya peningkatan gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Namun potensi tsunami akibat erupsi ini juga bisa terjadi karena kontak magma dengan air laut atau kontak awan panas dengan muka air laut. Berdasarkan catatan sejarah, aktivitas Gunung Ruang juga pernah menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter pada 1871 silam. Senada dengan Daryono, Kepala PVMBG Hendra Gunawan juga mengatakan bahwa erupsi Gunung Ruang bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Menurutnya, tsunami berpotensi terjadi akibat teruntuhan tubuh gunung api ke dalam lautan.
Meski begitu, hasil pantauan BMKG terhadap muka air laut pada Kamis 18 April 2024 hari ini menunjukkan tidak adanya anomali muka laut sebagai indikasi warning tsunami non-seismik. Namun masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, diimbau agar lebih waspada dengan potensi tsunami tersebut. 05 Wita dan yang cukup besar itu di tanggal 17 April 0108. Setelah terjadi erupsi yang cukup besar pada tanggal 17 April, kami memutuskan untuk menaikkan status Gunung Ruang menjadi status awas. Hal ini dikarenakan adanya potensi tsunami yang dapat terjadi apabila material-material produk daripada Gunung Ruang itu jatuh ke laut yang menyebabkan ketinggian muka daripada laut itu dapat naik atau menyebabkan tsunami. Hal ini berdasarkan sejarah juga daripada Gunung Ruang yang juga pada waktu lalu menyebabkan tsunami dikarenakan dari aktivitas erupsi Gunung Ruang sendiri. Selanjutnya untuk rekomendasi kami dari status awas itu adalah di 6 km sehingga sebagian kecil dari Pulau Tagulandang di area barat itu harus diungsikan. Ini hal ini yang menyebabkan kami menggunakan radius 6 km karena adanya potensi tsunami yang mengancam di sisi bagian barat Pulau Tagulandang. Evakuasi sudah dilakukan tadi malam. Kami berkoordinasi juga dengan stakeholder kami yang ada di lapangan dan mereka juga melaporkan adanya hujan batu kerik. Gunung api ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara kembali meletus pada Rabu 17 April malam. Letusan ini disebut lebih besar dari sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat warga Sulawesi Utara panik dan ketakutan hingga berlari kocar-kacir. Maria, salah satu warga di sana, mengaku langsung mengungsi ke gereja yang berada di tempat tinggi. Sebab para warga juga dikabarkan mendadak diguyur hujan batu besar yang membuat atap rumah jebol. Alhasil mereka mengungsi ke gereja karena pondasinya dinilai lebih kuat. Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dan doa agar bisa selamat dari bencana ini. Tidak hanya diguyur hujan batu besar saja, Tribuners, bencana alam ini juga menyebabkan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara imbas terdampak abu vulkanik Gunung Ruang. Penutupan ini dilakukan mulai 17 April pukul 19.26 WITA hingga 18 April pukul 19.26 WITA. Di sisi lain, Kepala Basarnas Manado Monce Bruri juga memastikan bahwa seluruh warga sudah dievakuasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Menurut Monce, tim Basarnas siaga penuh di lokasi kejadian dan mereka bersiap jika ada pengungsian susulan. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang pun diimbau tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Sementara itu, untuk masyarakat yang khususnya bermukim di dekat pantai diimbau agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas dan juga tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Masyarakat diimbau untuk juga menggunakan masker agar menghindari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan status level 3 siaga Gunung Ruang yang semula dari status level 2 waspada menjadi status level 3 siaga, berarti sudah ada erupsi, artinya sudah mengeluarkan lava pijar serta debu vulkanik. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan BPBD serta camat untuk rencana evakuasi warga yang ada di sekitar lokasi terdampak. Setelah berkoordinasi,
rencana evakuasi itu sudah dilaksanakan tadi pagi pukul 4 waktu dini hari oleh kapal KMP itu yang digerakkan oleh pemerintah daerah Sitaro, Kabupaten Sitaro. Kemudian dari Basarnas kami juga ikut membantu dengan menurunkan KN SAR Bimasena untuk sama-sama melaksanakan evakuasi warga yang terdampak untuk dipindahkan ke Tagulandang ke lokasi yang sudah disiapkan oleh tim dari BPBD untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang. Jadi Pak, selanjutnya Pak ini Bencana alam erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu 17 April berdampak hingga ke beberapa daerah. Sejak Kamis 18 April 2024 pagi, langit kota Manado juga terpantau berkabut. Bahkan sedari pagi, penerbangan di Bandara Udara Samratulangi Manado Sulut ditiadakan. Tidak hanya itu, erupsi ini juga menimbulkan abu vulkanik dan juga hujan batu. Parahnya lagi, erupsi ini mengeluarkan gas SO2 yang begitu pekat yang jangkauannya sebarannya sangat jauh. Hal ini diketahui dari postingan akun X Info Mitigasi pada Kamis 18 April yang termonitor di satelit pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sulfur dioksida atau SO2 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga berbau menyengat.